Selamat malam saudara-saudaraku di GPIB dan juga saudara-saudara yang lain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini dari Bumi Bung Karno, kami hendak membawakan renungan sebagai bagian dari program Majelis Sinode GPIB di dalam Night Call. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur jika sampai malam ini kami dapat menikmati kehidupan dan menjalankan berbagai aktivitas. Sebelum kami mengakhiri malam ini dalam istirahat, kami mau merenungkan firman Tuhan. Dan kami mohon biar Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi refleksi yang menghidupkan iman kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari kitab Hosea 14 ayat 5 sampai 9. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab mulutku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun pagi bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon awan. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur, seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan kau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku kau mendapat buah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memulai khotbah saya dengan sebuah cerita fiksi. Ada sebuah rumah tua yang dihuni hanya oleh seorang bapak-bapak tua. Rumah itu sangat unik karena pintu depannya tidak pernah tertutup. Karena warga resah dan tahu bahwa rumah itu hanya dihuni oleh seorang bapak karena istrinya sudah meninggal dan anaknya pergi. Warga lalu berniat datang ke rumah itu dan menegur, juga menanyakan kepada bapak kenapa pintunya tidak pernah ditutup. Dalam perkunjungan mereka bertanya, "Pak, kenapa sih pintunya tidak pernah ditutup?" Lalu bapak ini menjawab, "Anakku, engkau tahu aku seorang diri saja di rumah ini. Aku tidak menutup pintu rumahku karena aku pernah melakukan kesalahan. Aku memarahi anakku karena tingkah lakunya yang membuat aku malu. Dan karena aku kecewa, aku mengusir anakku sendiri. Padahal dia hanya anakku satu-satunya yang harusnya nanti menjadi penerusku dan mewarisi rumah ini. Namun karena amarahku aku mengusir dirinya. Sungguh aku tidak salah karena aku kesal lihat kesalahan yang dilakukan oleh anakku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bapak ini tidak menutup pintu. Rupanya ketika ditanya lebih jauh, dia mengatakan bahwa pintu ini selalu terbuka agar anakku, kalau dia sadar dan kembali, dia bisa melihat bahwa rumah ini selalu terbuka bagi dirinya. Artinya, dari kisah ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa sebagai orang tua, sama seperti bapak tua itu, sebagai orang tua mungkin kita memarahi anak kita kesal dengan tingkah laku mereka, dan karena itu memang kita harus mendidik mereka terkadang dengan keras. Tujuannya supaya hidup mereka dengan baik, supaya hidup mereka menjadi baik, tapi bukan untuk menghancurkan mereka. Demikian juga Allah. Ketika Allah mendidik Israel, ketika Allah membimbing Israel, Allah memberikan hukuman kepada Israel bukan dengan maksud untuk menghancurkan mereka, tapi dengan maksud supaya Israel bisa menjadi lebih baik. Inilah yang dikatakan dalam pembacaan kita. Kita tahu bahwa kitab Hosea berisi nubuatan tentang penghukuman bagi Israel Utara, Efraim. Di sana Hosea bahkan menggambarkan kehidupan pribadinya sendiri dipakai Tuhan untuk sebagai nubuatan
ketika dia menikahi Gomer, perempuan sundal, dan juga memiliki anak-anak yang memberikan arti tentang kecewanya Tuhan terhadap Israel. Bahwa Israel telah mengkhianati Tuhan. Tuhan telah penuh dengan kebaikan memperhatikan Israel, tetapi mereka mengkhianati Tuhan, dan karena itu hukuman harus diberikan. Tapi menjelang penutupan kitab Hosea, di sini diungkapkan bagaimana ada kesempatan agar mereka boleh kembali. Ada kesempatan, ada terbuka kesempatan lebar-lebar untuk mereka datang dan bertobat kepada Tuhan. Artinya di sini Allah tidak pernah berhenti mengasihi Israel, meskipun Allah menghukum Israel. Tapi Dia mengharapkan hukuman itu untuk memperbaharui Israel dan membuat Israel menjadi lebih baik, bukan untuk menghancurkan Israel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak saudara-saudara dan juga saya untuk menyadari bahwa kehidupan ini adalah milik Tuhan. Kita harus menyadari tingkah laku kita, merefleksikan hidup ini di tengah kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Mungkin kita tidak melulu langsung menyalahkan Tuhan. Mungkin Tuhan di balik semuanya, di balik pandemi yang kita hadapi. Tidak harus demikian. Namun yang kita mau lihat dari peristiwa yang kita hadapi saat ini di masa pandemi adalah bagaimana kasih Tuhan mau berbicara dan juga mau disampaikan kepada kita. Mungkin ada yang harus kita rubah, mungkin harus ada yang kita refleksikan dalam hidup ini. Karena hidup ini pada dasarnya adalah pembelajaran dalam kasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Bung Karno pernah berkata bahwa sebagai manusia, buatlah cita-citamu setinggi bintang di langit, agar ketika kamu jatuh, kamu berada di awan-awan. Artinya, Bung Karno mengharapkan bahwa setiap orang Indonesia punya kemauan dan mau berubah menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Namun ada juga peribahasa Jawa kalau kita bandingkan yang mengatakan cebol ngayup lintang. Artinya orang yang pendek mau menggapai bintang. Lalu apa maksudnya kalau ini dibandingkan? Maksud dari peribahasa ini adalah untuk memperlihatkan kalau orang normal saja tidak mungkin meraih bintang, apalagi orang cebol. Manusia mungkin memiliki cita-cita seperti bintang di langit. Tapi harus ingat dari peribahasa ini, mau dikatakan juga sisi lainnya adalah bahwa setiap manusia membutuhkan dan diharuskan untuk membayar harga. Jika kita punya cita-cita tinggi, kita mengharapkan kehidupan yang baik, ada harga yang harus dibayar. Ada kemauan dan usaha keras yang harus kita perjuangkan. Demikian juga ketika kita ingin agar hidup kita diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan, ada harga juga yang harus kita sadari. Kita bayar paling tidak. Hiduplah di dalam menghormati Allah, hiduplah dalam takut akan Allah, dan hiduplah di dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir, dalam ayat 9 firman ini seolah menyimpulkan sesuatu yang baik, bahwa dikatakan di sini, Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang hijau, daripadaku engkau mendapat buah. Firman ini, penutupan firman ini dalam ayat 9 mau berkata pada kita, lihatlah bahwa Allah sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Allah sangat mengasihi kita. Jangan coba cari jawaban di tempat lain. Jangan coba mengkhianati kasih Allah yang indah itu. Hiduplah dalam kasih Allah. Saya punya sebuah pengalaman hidup, Ibu Bapak, ketika saya melayani di Sulawesi Barat, di wilayah Baras dan Sarudu khususnya 8 tahun saya di sana. Dari mulai listrik belum ada sampai dengan listrik belum ada juga. Saya sudah pindah, tapi sekarang sudah ada. Nah, Bapak Ibu, saya pernah tinggal di satu dusun yang namanya Dusun Balanti. Di situ dihuni oleh pekerja kelapa sawit dari PT Unggul Widya Lestari. Di tengah-tengah pemukiman itu dibedakan, deretan depan itu adalah orang-orang Muslim.
deretan belakang itu adalah orang-orang Kristen. Yang menarik di sini, karena tidak ada listrik, saya takut kalau tidur malam. Untungnya ada pemuda yang selalu menemani saya. Nah, suatu saat ketika Natal tiba, yang menjadi kegelisahan adalah banyak orang, termasuk pemuda yang menemani saya, pulang kampung. Dan saya takut, gimana kalau saya tidur dalam keadaan gelap. Saya gelisah dari mulai siang ketika memasuki bulan Desember, ketika banyak orang pulang kampung untuk Natalan di kampung. Dalam kegelisahan itu saya berdoa, Tuhan tolong jaga saya takut sekali, gelap sekali, saya nggak bisa tidur kalau gelap. Dan malam itu ketika saya berusaha untuk istirahat, saya memandang ke jendela dengan gelisah, gelap sekali. Tapi di samping itu terlihat cahaya bulan yang terang dan bintang-bintang yang gemerlapan. Saya memandang keluar dan cahaya-cahaya itu memberikan kesejukan dan kedamaian dalam hati saya. Saya merasakan bahwa kasih Tuhan luar biasa. Kadang kita mengandalkan teknologi, lampu listrik dan lain sebagainya, handphone dan lain sebagainya, sehingga kita lupa bahwa Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Bahkan Tuhan penuh dengan kasih ini membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan juga saya. Karena itu, mari kita melepas lelah malam ini dengan istirahat, dengan keyakinan penuh bahwa kasih Allah tidak pernah pudar dalam hidup saudara dan saya. Mari resapi kasih Allah dalam peraduan kita dan bangunlah pagi hari dengan semangat. Allah yang penuh kasih itu selalu ada dan beserta dengan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami diingatkan bahwa malam ini firman Tuhan mengatakan kasih-Mu sangat luar biasa. Sebagai manusia kadang kami selalu merenggut dan juga selalu saja mengeluh akan apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami lupa di balik keluhan kami tidak dapat melihat bahwa kebaikan yang Tuhan berikan jauh lebih besar dalam hidup ini. Terkadang juga kami cenderung menyalahkan Engkau untuk segala sesuatu yang salah dan keliru. Karena itu ya Tuhan, malam ini kami mohon pengampunan. Dan ketika kami mau beristirahat melepas lelah kami pertama-tama memohon penyertaan Tuhan bagi pemerintah kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Anugerahkanlah hikmat kepada mereka agar mereka boleh memimpin negara ini dengan bijaksana. Karena setiap hal yang mereka putuskan akan berakibat banyak pada seluruh masyarakat Indonesia. Dan berikan juga hikmat pada kami seluruh masyarakat Indonesia untuk juga dapat menyadari segala keputusan pemerintah diambil dalam waktu yang sulit dan dengan pertimbangan yang tidak mudah. Karena itu mampukan kami untuk sadar diri jika ada hal-hal yang menurut kami salah dan keliru. Biarkan kami juga boleh menyampaikannya dengan cara yang tepat juga. Kami boleh mengingat bahwa nenek moyang kami mewariskan sikap santun yang patutnya kami tetap pelihara untuk menghargai orang lain dan tentunya menghargai pemimpin kami. Malam ini kami juga doakan GPIB dari mulai jajaran sinodal sampai ke jemaat. Berkatilah ya Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19. Biarkan kami boleh tetap bersatu dan juga boleh tetap dimampukan Tuhan menjalani pelayanan ini dengan penuh syukur dan bahkan menjadi berkat. Kami doakan juga kehidupan kami sekeluarga di dalam istirahat malam ini. Jika kami melepas lelah, kami mohon pengampunan jika hari ini banyak kekeliruan yang kami buat. Biarkan ini boleh membuat kami sadar agar esok kami boleh bangun dalam penyertaan Tuhan dengan tenaga dan tubuh yang segar, dengan penuh semangat dan sukacita, sambil menjalani hidup dengan lebih baik dari hari ini. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.